trouble or... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bangsal Film. Gimana kabarnya hari ini guys? Saya harap baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Believe Me, The Abduction of Lisa McVey. Oke, tanpa banyak-banyak spoiler di awal lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlokasi di Tampa, Florida, dengan latar waktu November 1984, Lisa McVey adalah seorang gadis muda berusia 17 tahun yang bekerja di sebuah toko donat 24 jam untuk dapat menghidupi dirinya. Lisa dikenal periang dan ramah oleh pemilik toko donat serta para pelanggannya. Lisa selalu pulang tengah malam dari tempat kerjanya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Lisa yang mengayuh sepedanya teringat dengan kejadian buruk yang menimpa dirinya. Ia seringkali mengalami pelecehan dari pacar neneknya. Namun Lisa tidak dapat berbuat apa-apa. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang seakan-akan pengemudinya sedang memperhatikan Lisa, namun Lisa tidak mengacuhkannya. Esoknya, Laura, adik perempuannya, menelpon karena merindukannya. Lisa sempat melarang adiknya untuk mengunjungi rumah neneknya karena ia memikirkan keselamatan adiknya. Di satu sisi, Lisa juga tidak dapat pergi mengunjungi Laura karena ibunya memerintahkan Lisa agar tetap terus tinggal bersama dengan neneknya untuk membantu kehidupannya. Di sini kita tahu kalau ibunya Lisa seakan-akan tidak memperdulikan Lisa. Padahal ibunya tahu kalau Lisa kerap mendapatkan pelecehan seksual dari pacar neneknya. Pada suatu malam, sepulang dari ia bekerja, ia kembali diikuti secara perlahan oleh sebuah mobil. Mobil ini sama seperti mobil yang ia lihat di malam sebelumnya. Lisa terlihat sangat ketakutan karena mobil itu memutar arah mengikuti kemana arah Lisa pergi. Tiba-tiba di persimpangan, ia disergap, ditodong dengan sebuah pistol dan kemudian matanya ditutup. Diancam akan dibunuh jika tidak menuruti pelaku tersebut. Lisa tidak punya pilihan lain selain membiarkan dirinya dilecehkan. Pria itu juga mengatakan ia akan melepaskan Lisa setelah itu. Namun ternyata tidak. Setelahnya ia dibawa menyusuri jalan kota dengan mata yang ditutup dengan kain merah. Lisa berusaha mengintip untuk memperhatikan situasi di dalam mobil. Masih dengan mata tertutup, ia dibawa ke sebuah bangunan. Ia kemudian dilucuti, dipaksa membersihkan diri, dan kembali dilecehkan di lantai kamar mandi. Selama dalam penyekapan, pria itu sama sekali tidak memperbolehkan Lisa membuka penutup matanya. Lisa yang mengalami kejadian mengerikan berulang kali tersebut hanya dalam semalam saja mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengingat kenangan masa kecilnya yang indah bersama dengan Laura, dan juga pamannya yang bernama Jim serta bibinya yang bernama Carol. Esoknya neneknya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Lisa. Neneknya mengatakan pada polisi yang bertugas bahwa Lisa telah menghilang semalaman. Ia beralasan jika dirinya sangat khawatir karena sebelumnya cucunya tidak pernah seperti itu. Sementara itu, Lisa yang depresi dengan kejadian yang dialaminya mengingat kembali pesan Laura yang selalu menyemangatinya untuk tidak mudah menyerah. Lisa pun bersikap baik kepada penculik itu dengan mengatakan kalau ia merasa pria itu adalah orang baik. Hal itu ia lakukan agar tidak dibunuh. Ia juga meraba-raba wajah pria itu untuk dapat merasakan dan mengetahui bentuk wajahnya. Lisa mencari alasan untuk dapat mengetahui lokasi ia berada saat ini. Ia memohon pada si penculik agar diizinkan pergi ke kamar mandi sendiri. Begitu ia diberikan kesempatan untuk sendiri, dengan cepat dan perlahan ia mengunci pintu kamar mandi, membuka penutup matanya untuk mengamati kamar mandi tersebut, dan meninggalkan banyak sidik jarinya pada setiap sudut benda yang berada di dalamnya. Karena Lisa tak kunjung membuka pintunya membuat pria itu marah. Saat sedang mengambil segelas air, Lisa secara tak sengaja melihat sebuah telepon di dekatnya. Malamnya, saat mengira penculik itu telah tertidur, Lisa berjalan mengendap-endap menuju ke arah jendela. Ia kemudian berjalan menuju tempat telepon tadi, namun tiba-tiba
Aksinya dihentikan oleh si penculik yang langsung menodongnya dengan pistol dan mengancam akan segera membunuhnya jika sekali lagi ia berani melakukan tindakan mencurigakan. Lisa yang merasa terancam memohon-mohon agar tidak dibunuh. Lisa yang mengiba keselamatannya justru kembali dilecehkan oleh si penculik. Serangan memilukan itu memunculkan traumanya. Pikirannya melayang-layang pada kenangan masa lalunya di mana ibunya tidak mempercayai dirinya yang menceritakan perlakuan kasar neneknya serta pelecehan seksual yang dilakukan pacar neneknya. Ibunya yang memang seorang pemabuk justru mengatainya, tidak mensyukuri hidupnya yang bisa saja lebih buruk. Lisa yang sudah muak pada sikap ibunya bersumpah bahwa ia akan berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dengan bertemu keluarga yang lebih mencintainya, serta menjadi ibu yang jauh lebih baik daripada ibunya. Lisa yang selalu mengalami pola ketidakpercayaan dari keluarganya berbohong pada penculik bahwa ia mengendap-endap untuk berusaha menghubungi ayahnya dengan mengatakan kondisinya baik-baik saja sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya, terutama karena ayahnya saat ini bergantung padanya. Lisa juga menghubung-hubungkan karakter fiktif ayahnya dengan si penculik yang seorang diri dan tidak dihargai oleh siapapun. Perkataan Lisa ini kembali meluluhkan hati si penculik. Setiap saat tanpa sepengetahuan si penculik, Lisa berusaha untuk meninggalkan jejak di seluruh tempat itu, seperti meninggalkan sidik jari, membuang jepit rambutnya di bawah tempat tidur, dan sebagainya. Ia juga berusaha meyakinkan si penculik jika ia adalah orang yang baik dan dapat menjadi pacar Lisa yang sesungguhnya jika memperlakukannya dengan baik. Lisa juga selalu terkenang dengan kenangan masa lalunya. Salah satunya saat ia dan Laura sedang bermain di kamar di rumah neneknya. Adiknya secara tak sengaja menemukan sebuah pistol yang disimpan oleh Lisa. Lisa mengatakan pada adiknya jika ia tanpa ragu akan membunuh pacar neneknya kalau pria itu sampai berani menyentuh adiknya. Lisa bahkan tidak peduli jika karena perbuatannya akan membuatnya masuk penjara. Yang terpenting baginya adalah keselamatan adiknya. Pada malam harinya, pria itu sedang menonton televisi. Berita menyiarkan kalau di kota itu, pada saat itu juga dihebohkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang sudah selama 6 bulan ini masih berkeliaran. Dan pihak kepolisian kesulitan mengidentifikasi siapa pelakunya. Tiba-tiba saja pria itu merasa kebingungan dan memutuskan untuk menghabisi Lisa. Lisa terus memohon-mohon agar tidak dibunuh. Akan tetapi dengan paksa pria itu menyeret Lisa dan membawanya masuk ke dalam mobil. Pria itu tentu saja berencana untuk membunuh Lisa. Ia mengatakan bahwa tak seharusnya membiarkan Lisa ikut dengannya begitu lama. Lisa yang hanya bisa menangis di sepanjang perjalanan kembali mengingat kenangan dirinya ketika berulang tahun ke-16 bersama dengan Laura, Paman Jim dan juga Bibi Carol. Lisa ingat betapa ia begitu dicintai oleh paman dan bibinya yang tidak memiliki anak. Bibinya bahkan mengatakan bahwa ia sangat bahagia jika Lisa dan Laura mengunjunginya. Bibinya juga mengatakan bahwa Lisa adalah gadis yang spesial baginya. Saat berhenti sejenak di pom bensin, Lisa berusaha untuk membuka pintu mobil, namun terpergok oleh pria itu. Lisa yang kesal dengan dirinya sendiri karena tidak dapat kabur menggigit jarinya dengan sengaja hingga berdarah dan meninggalkan jejaknya di jok mobil tanpa sepengetahuan pria itu. Kemudian sesampainya di sebuah taman kota, pria itu membawanya turun dari mobil dan bermaksud mengeksekusinya. Lisa kemudian kembali memohon-mohon, meyakinkan pria itu jika ia peduli padanya. Perkataan Lisa membuat pria itu menjadi bimbang, lalu ia melepaskan ikatan Lisa dan menyuruhnya menunggu 5 menit untuk dapat melepaskan penutup matanya dan berlari. Tepat setelah mendengar suara mobil menjauh, Lisa segera lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan hidupnya. Namun pria itu segera tersadar akan tindakan bodohnya. Kembali memutar arah mobilnya menuju tempat terakhir ia meninggalkan Lisa. Namun tentu saja Lisa sudah tidak ada di sana. Ia kemudian menelusuri sepanjang jalan yang sepi itu. Di sisi lain Lisa tentu saja berlari sejauh mungkin. Namun tiba-tiba beruntung ternyata itu bukan mobil si penculik tadi. Karena tak kunjung menemukan Lisa, pria itu pun menjadi sangat kesal. Akhirnya Lisa tiba di rumah neneknya. Ia kemudian segera menerobos rumah dan bercerita tentang semua yang ia alami selama ini.
Herannya, neneknya sama sekali tidak mempercayainya dan menuduhnya mengarang-arang cerita untuk menutupi kesalahannya yang kabur bersama laki-laki tidak benar. Neneknya yang sebelumnya telah melapor polisi mau tidak mau harus mengabarkan berita kembalinya Lisa. Dengan enggan, ia tetap menelpon polisi. Lalu polisi tersebut meminta Lisa untuk bersiap keesokan paginya dibawa ke kantor polisi untuk diberikan beberapa pertanyaan penting seputar kejadian hilangnya dirinya. Neneknya yang tidak ingin kehidupannya diperiksa oleh polisi mengancam Lisa untuk tidak menceritakan apapun soal keluarganya. Lisa hanya bisa diam. Keesokan harinya, sesampainya di kantor polisi, Lisa langsung ditanyai oleh petugas polisi yang saat itu ditemui dan dihubungi oleh neneknya. Lisa menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan. Akan tetapi dari gelagatnya, terlihat petugas polisi itu tidak mempercayai ceritanya dan meninggalkannya begitu saja di ruangan. Detektif wanita yang selanjutnya ditugaskan untuk menanganinya lebih lanjut juga mengira ia berbohong dan mengada-ngada untuk mencari perhatian. Detektif wanita itu mengira kalau Lisa sedang mengarang cerita penculikannya karena takut dimarahi neneknya karena telah kabur dengan pacarnya. Lisa yang sangat tertekan dan depresi karena tak ada satupun orang yang mempercayainya berteriak histeris mengatakan bahwa ia diculik dan juga dilecehkan. Just tell us the truth. I was kidnapped! Why does nobody believe me? Ia lalu meringkuk menutupi tubuhnya di sofa. Sementara masih di kantor polisi, mereka masih direpotkan dengan kasus pembunuhan berantai yang selama 6 bulan ini masih juga belum terungkap. Akhirnya seorang detektif pria bernama Detektif Larry Pinkerton mau mendengarkan ceritanya dan berusaha mengumpulkan bukti sesuai dengan keterangan dari Lisa. Namun yang sangat mengesalkan, keluarga Lisa lah yang tidak kooperatif dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Melihat gelagat aneh dari keluarga Lisa yang seakan sama sekali tidak peduli dengan Lisa membuat Detektif Larry curiga. Detektif Larry berusaha membuat Lisa agar mau terbuka dan bercerita padanya mengenai keadaan keluarganya yang sebenarnya. Lisa yang merasa dirinya kini dipercaya membongkar semua kebusukan dan pelecehan yang dilakukan oleh pacar neneknya. Pria yang mengaku-ngaku sebagai ayahnya itu pun langsung ditangkap dan ditahan dengan pasal pelecehan seksual di bawah umur. Agar aman, Lisa ditempatkan sementara di rumah seorang wanita yang juga seorang detektif. Malamnya, Lisa tidak bisa tidur dan berteriak histeris sambil menatap jendela. Ia mengira melihat penculik itu di tepi jalan. Padahal pada saat itu sama sekali tidak ada siapapun di jalan. Kondisi mental Lisa yang mengkhawatirkan kemudian mendapatkan perhatian lebih dengan mempertepungannya pada seorang terapis. Dari keterangan Lisa tentang detail kejadian sebelum ia ditangkap hingga kemudian disekap, Detektif Larry mulai berpikir jika penculik Lisa kemungkinan adalah pelaku pembunuhan berantai yang selama ini mereka cari. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa serat kain merah yang Lisa kenakan memiliki kecocokan dengan serat kain yang ditemukan pada korban-korban pembunuhan. Kronologi serta detail cerita dari Lisa membantu FBI dalam membangun sebuah prediksi yang kuat terhadap pembunuhan berantai tersebut. Terlebih karena di antara semua korbannya yang tewas mengenaskan, hanya Lisa satu-satunya yang menjadi korban selamat dan lolos dari cengkraman pembunuh berantai itu. Suatu hari, Lisa dibawa oleh Detektif Larry ke sebuah lokasi yang menjadi tempat awal ia disergap dan diculik. Hal itu langsung memicu traumanya. Ia berusaha bertahan dan berjuang menghadapinya untuk dapat membantu menangkap pelaku pembunuhan berantai itu. Lisa dibawa berkeliling di sekitarnya menggunakan mobil dengan mata tertutup dan didampingi oleh Detektif Larry serta rekannya. Ia berjalan di sepanjang rute yang diprediksi dilalui penculik itu saat membawa Lisa. Di kantor polisi, sketsa wajah pelaku pun mulai dicetak. Kemudian FBI meninjau seluruh petunjuk dari Lisa tersebut yang akhirnya membuat FBI dapat mengidentifikasi pembunuhnya, yaitu seorang pria bernama Bobby Joe Long. FBI bersama polisi kemudian berhasil melacak Bobby dan segera menahannya dengan pasal pembunuhan berencana. Mereka benar-benar menemukan bekas darah Lisa di mobil Bobby, dan bukti keberadaannya di apartemen pembunuh itu sesuai dengan cerita Lisa selama ini. Detektif Larry kemudian memberitahu Lisa bahwa mereka berhasil menangkap pelakunya. Ia juga berterima kasih pada Lisa karena telah banyak membantu mereka menyelesaikan sebuah kasus besar. Mereka yang telah bekerja selama 6 bulan dengan bantuan Lisa dapat menyelesaikan hanya dalam 12 hari saja. Keluarga Lisa bagaimanapun telah memiliki image yang buruk. Namun ia tidak bisa berpaling meninggalkan adik perempuannya begitu saja.
Kemudian Lisa dan Laura diasuh oleh paman dan bibinya yang bertanggung jawab akan kehidupan mereka yang lebih baik. Selang beberapa tahun kemudian, di masa kini Lisa McVey telah mengabdikan dirinya menjadi seorang deputi untuk bagian kekerasan seksual terhadap anak-anak, seperti jabatan detektif Larry dahulu. Dan film pun berakhir.